yang kita peringati hari ini menjadi momen yang bersejarah buat kita, sebab kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati peribadahan pada malam hari ini. Tahun lalu kita tidak menikmati ibadah Kamis Putih dengan baik, sebab kita dibatasi oleh adanya pandemi COVID-19 yang masih meningkat. Tetapi malam ini Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, luar biasa sukacita, penghayatan iman untuk kemudian melihat, memahami, mengerti bagaimana Yesus yang berkarya dengan sempurna melalui peristiwa-peristiwa yang dialami dan dijalaninya sebelum Ia menderita di atas kayu salib. Kita bersyukur media sosial yang kita miliki dan membuat kita hadir pada malam ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu melihat media sosial yang diposting oleh Ibu Ovi, yang kemudian mengingatkan kita benar, hari ini, malam ini harusnya kita ada di rumah Tuhan, menghayati setiap peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Salah satu peristiwa yang kita hayati malam ini adalah bagaimana Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu dalam momen itu Yesus memperlihatkan cara mengasihi yang tepat dan benar, cara memperlihatkan bagaimana melayani yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, malam ini kita menghayati firman Tuhan dengan sebuah tema di basuh darah Kristus, nabasei rarana puang Yesus. Pembasuhan kaki di Israel, Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu biasanya dilakukan oleh hamba atau yang dianggap lebih rendah dan mudah, atau oleh pihak tuan rumah ketika ada tamunya. Pembasuhan kaki merupakan simbol dari keramah tamahan, suatu sikap penerimaan atau pelayanan terhadap tamu yang hadir di sebuah keluarga. Jikalau seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh menumpang atau bertamu di rumah seseorang, maka pihak tuan rumah akan melayani tamu mereka dengan membasuh kaki tamu tersebut. Lalu dalam peristiwa Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, di situ diceritakan Yesus bangun dan meninggalkan perjamuan atau meja perjamuan, meja makan, kemudian menanggalkan jubahnya. Yesus melepaskan keguruannya dalam tanda kutip, lalu mengambil peran sebagai hamba bagi murid-muridnya sendiri. Ia mengambil kain lenan untuk membasuh kaki dan mengikatkannya pada pinggangnya. Tindakan melepaskan jubah dan mengikatkan kain di pinggang dalam tradisi Yahudi, sesungguhnya ini menunjukkan sikap merendahkan hati yang luar biasa. Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya adalah ia merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Lalu setelah itu Yesus mengambil air dari sebuah wadah sebagai air pembasuhan, lalu ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada satupun dari antara murid yang kemudian tidak dibasuh kakinya oleh Yesus, termasuk Yudas Iskariot yang saat itu dalam bacaan kita sudah dirasuki oleh iblis. Pembasuhan kaki dari orang yang lebih tinggi, yakni seorang guru terhadap muridnya, adalah tindakan yang tidak lazim pada saat itu.
Hati para murid sebenarnya gelisah, Bapak Ibu Saudaraku, karena tindakan yang Yesus lakukan itu adalah sebuah ketidakwajaran. Itu baru pertama kali dilakukan di antara mereka. Karena itu Bapak dan Ibu Saudaraku, pada ayat 6, ketika Yesus akan membasuh kaki Petrus kemudian bertanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan Petrus ini mengandung pertanyaan yang implisit, yakni mengapa Engkau yang adalah Tuhan dan Guruku membasuh kaki kami. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan mengerti apa maksud semuanya ini sekarang, tetapi nanti mereka akan mengerti. Karena itu jawaban Yesus ini kemudian memberikan makna bahwa pembasuhan kaki ini mengandung suatu makna yang lebih dalam dari sekedar melayani dan merendahkan diri. Tindakan Yesus tersebut merupakan suatu simbol yang menunjuk pada sesuatu yang belum bisa dimengerti oleh murid-muridnya saat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah Yesus menyempurnakan karya penyelamatannya, setelah Yesus menyempurnakan penyelamatannya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, barulah kemudian murid-murid mengerti di balik daripada simbol Yesus yang sedang merendah membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus ini sesungguhnya mengandung beberapa makna bagi murid-muridnya dan juga bagi kita saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adalah pembasuhan kaki oleh Yesus sesungguhnya mengandung arti penyucian. Murid-murid Yesus bukanlah manusia yang sempurna. Mereka adalah manusia berdosa yang mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu, mereka harus terus-menerus membersihkan diri dan meninggalkan dosa mereka, diperbaharui hari lepas hari sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian halnya bagi kita Bapak Ibu. Saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu kita mesti terus-menerus hari lepas hari dibaharui oleh darah Kristus, oleh pembasuhan darah Kristus, sehingga kemudian kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, makna dibalik daripada pembasuhan kaki oleh Yesus adalah pembasuhan kaki oleh Yesus mengandung janji. Yesus memberi janji bahwa mereka yang dibasuh kakinya oleh Yesus akan mendapatkan bagian dari apa yang Yesus miliki di rumah Bapa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 Bapak Ibu dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, di balik pembasuhan kaki oleh Yesus mengandung janji. Yesus memberi janji bahwa ketika Yesus sudah membasuh kaki murid-muridnya, maka tempat di mana Yesus berada nantinya, di situ pun mereka akan berada. Yang ketiga Bapak Ibu, makna dibalik daripada tindakan yang dilakukan oleh Yesus, pembasuhan kaki oleh Yesus memberi teladan, saling melayani dan merendah diri satu dengan yang lain.
Bapak Ibu, Yesus adalah guru. Dalam bahasa Yunani dikatakan didakolos, dan Tuhan atau kurios, seorang guru, Bapak Ibu saudaraku, seharusnya dihormati oleh murid-muridnya. Dan yang melayani pembasuhan kaki juga sesungguhnya adalah murid-murid. Tetapi kemudian Yesus yang adalah kurios, Yesus yang adalah guru didakolos, memperlihatkan bagi murid-muridnya bahwa tidak semestinya guru Tuhan yang harus dibasuh kakinya, tetapi Yesus melakukan itu supaya kemudian memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, agar murid-murid pun juga sanggup mengasihi, sanggup merendahkan diri untuk melayani seorang dengan yang lain, dan juga merendah untuk melayani dengan baik. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jika Yesus yang adalah guru dan Tuhan melakukan itu, sekalipun itu tidak wajar, itu tidak pernah terjadi, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak hanya menjadi pelajaran bagi murid-murid Yesus pada saat itu, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kekayaan kita dan status lain yang dipelihara selama ini, tetapi mari kita merendah. Kalau Yesus saja yang adalah guru dan Tuhan sanggup tidak mempertahankan statusnya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai guru bagi murid-murid, maka sesungguhnya saya dan Bapak dan Ibu saudara-saudaraku dalam hal menyatakan kasih kepada sesama tidak perlu mempertahankan status yang ada pada kita saat ini. Dalam hal melayani sesama kita tidak perlu mempertahankan status yang ada pada kita, tetapi semua harus mengambil bagian untuk menyatakan kasih, menyatakan pelayanan dengan merendah dalam melayani sesama. Dan makna dibalik daripada pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi murid-muridnya. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, lain menerjemahkan kata wajib yang berasal dari kata apheilo yang mengandung arti berhutang. Yesus mengajarkan dan menegaskan kepada murid untuk tidak melakukan hal ini karena mereka berhutang. Murid-murid wajib melakukan hal itu, tidak boleh tidak, karena hal itu adalah hutang satu dengan yang lain, dan mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak melakukannya, karena Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada mereka. Dengan demikian Bapak dan Ibu saudaraku, dibalik daripada Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mau mengajarkan bahwa kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu juga tidak belajar merendah untuk mengasihi dan melayani seorang dengan yang lain, kamu sedang berhutang kepada guru dan Tuhan. Ibu, Bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika makna pembasuhan kaki demikian, mengandung penyucian, mengandung janji, mengandung pembelajaran untuk saling melayani dan merendah satu dengan yang lain, lalu juga mengajarkan kita kalau tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus, maka kita adalah orang yang berhutang. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk juga tidak merendah, untuk juga tidak mengasihi dengan baik. Kalau Yesus sudah melakukan itu, yang adalah guru dan Tuhan, saya percaya Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, apapun statusmu saat ini, seberapapun banyaknya kekayaanmu, setinggi apapun jabatan yang kita miliki,
Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak mau mengasihimu, saya tidak mau melayanimu, saya tidak mau memaafkanmu. Sebab ketika itu kita lakukan, maka kita bukan orang yang menunjukkan murid Yesus. Roh Kudus menolong kita merendah seperti Yesus yang siap, mau, rela membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita renungkan perjalanan hidup yang kita sudah jalani. Adakah di antara kita yang selama ini mempertahankan status kita, saya lebih dari orang lain, saya punya kedudukan lebih daripada yang lain, saya punya banyak kekayaan daripada yang lain, karena itu saya tidak mau mengasihi, melayani, dan berbagi dengannya. Bapak dan Ibu saudaraku, mari memohon ampun ketika itu pernah kita buat, kita pernah kerjakan. Sebab malam ini kita sedang belajar dari apa yang dilakukan oleh Guru, Tuhan, dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus. Ia kemudian tidak mempertahankan statusnya sebagai anak Allah. Ia kemudian tidak mempertahankan statusnya sebagai Guru dan Tuhan, tetapi kemudian ia mengambil sikap seperti seorang hamba. Lalu kemudian ia membasuh kaki murid-muridnya, yang kemudian mengajarkan murid-muridnya untuk terus juga merendah dan mengasihi. Maukah Bapak dan Ibu saudaraku dan saya mengerjakan hal yang sama? Maukah Bapak dan Ibu saudara-saudaraku juga belajar untuk merendah? Saya dan Bapak Ibu saudaraku adalah orang yang berdosa. Karena itu malam ini kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Syukuri itu, respon itu, dengan juga belajar merendah di hadapan Tuhan. Malam ini kita tidak akan mempertahankan status yang ada pada kita, tetapi kita akan memperlihatkan contoh dan teladan yang Yesus sudah kerjakan dengan merendah, membasuh kaki sesama kita. Maknai simbol pembasuhan kaki ini, kiranya iman kita dikuatkan, juga dikokohkan. Tuhan memberkatimu. Untuk kita mempersiapkan diri masuk dalam prosesi pembasuhan kaki, mari kita menyanyikan Ku Ingin Berperang.
Grace. Saudara-saudaraku, teladan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah diperbuat kepadamu. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi, dan saling mengampuni. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani